Gimana kalau dibahas satu persatu tentang hikmah daripada Isra dan Mi'rajnya Rasulullah? Nah, di antara hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah adalah bagaimana Allah menampakkan, memperlihatkan kemuliaan Rasulullah di atas para nabi. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam punya kendaraan yang namanya angin. Wa li Sulaiman ar-riha hudubuha syahrun wa rawaquha syahrun. Anginnya Nabi Sulaiman itu kalau mau dipakai keliling dunia cukup waktu 2 bulan. Cukup waktu 2 bulan. Kalau ada orang keliling dunia kadang-kadang tahunan. Itu pun nggak betul-betul keliling dunia. Fulan keliling dunia memakan waktu 2 tahun. Apa pernah sampai sukun? Apa pernah sampai janti? Malam aja kadang-kadang nggak sampai. Badan waktu. Nabi Sulaiman kalau mau pakai anginnya sebagai kendaraan untuk keliling dunia, maka tidak ada sejengkal tanah di dunia kecuali Nabi Sulaiman pernah sampai di situ. Itu cuma butuh waktu 2 bulan. Butuh waktu cuma 2 bulan. Itu Nabi Sulaiman. Rasulullah punya kendaraan yang namanya buraq. Buraq ini sejauh mata memandang, sekali kepak sayapnya buraq sampai. Kalau angin itu hanya bisa digunakan untuk keliling dunia, kalau buraqnya Nabi Muhammad itu bisa digunakan untuk keliling dunia akhirat. Keliling surga, keliling neraka, dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Kalau anginnya Nabi Sulaiman itu bukan kendaraan surgawi, kalau buraq kendaraan surgawi. Itu kalau mau dibandingkan dengan Nabi Sulaiman. Kalau mau dibandingkan dengan Nabi Idris, Nabi Idris alaihissalam rafa'nahu makanan aliyah. Allah muliakan Nabi Idris di tempat yang tinggi. Ada pendapat Nabi Idris sekarang itu ada di langit keempat. Ada yang bilang juga ulama di langit keenam. Ada yang bilang, bahkan ada yang bilang masuk ke dalam surga. Mau langit keempat, mau langit keenam, mau langit ketujuh, bahkan surga sekalipun, itu semuanya adalah tempat yang pernah disinggahi oleh kaki mulia Rasulullah. Langit keempat Rasulullah sampai, langit keenam Rasulullah sampai, langit ketujuh Rasulullah sampai, bahkan surga Rasulullah juga sampai. Tapi siapa yang pernah sampai Sidratul Muntaha selain Rasulullah SAW? Jibril aja nggak berani lancangi, berani lancang langkah kobong Jibril. Jibril itu malaikat yang tercipta dari cahaya, bisa terbakar. Cahaya bisa terbakar. Nggak berani ngelancang, nggak ada satupun makhluk yang pernah sampai Sidratul Muntaha. Itu tempat yang dikhususkan oleh Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau kita bandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi yang memang ngebet, kepingin ketemu sama Allah, nggak puas ketika diajak bicara oleh Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Ada di Bukit Tursina itu Allah mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa namanya diajak bicara kepingin ketemu. Maka Nabi Musa minta kepada Allah, ya Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, tampakkan zatmu sehingga aku bisa melihat, memandang zatmu. Gala lantarani, tidak wahai Musa, tidak sekali-kalinya kamu itu mampu untuk bisa memandang aku, melihat aku. Anzur ilal jabal, tapi cukup kamu tengok gunung yang jauh ada di sana. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa taron. Kalau memang gunung itu tetap pada tempatnya, maka kamu takdir untuk ketemu sama aku. Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tapi ketika Allah mau membuka hijab antara Nabi Musa dengan Allah, saat itu ada 70.000 hijab yang menghalangi, membatasi Nabi Musa untuk bisa melihat Allah. Itu Allah baru mau buka satu hijab dari 70.000 hijab. Bukan satu hijab,
baru mau itu. Sedikit aja. Ibarat kalau korden itu baru mau dibuka, bukan belagu itu. Baru mau dibuka sedikit, mau toh. Yang namanya gunung itu hancur. Luluh lantak rata dengan tanah, meledak sampai Nabi Musa itu kaget pingsan. Akhirnya bangun Nabi Musa, kemudian Nabi Musa ditegur oleh Allah. Musa, cukuplah kamu itu menjadi hamba yang syukur. Kamu itu menjadi nabi yang bukan sembarang nabi, tapi kamu adalah nabi yang berbicara dengan aku. Wa kum minasyakirin, jadilah kamu itu nabi yang syukur. Artinya apa? Allah tidak pilih Nabi Musa untuk bisa ketemu sama Allah. Nabi Musa minta nggak dikasih, Rasulullah nggak minta dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritakan memang di tahun di mana di saat itu Rasulullah SAW itu melaksanakan Isra dan Mi'raj, itu adalah tahun di mana tahun itu adalah tahun duka bagi Rasulullah. Ditinggal wafat Siti Khadijah, ditinggal wafat Abu Thalib, dua orang yang betul-betul setia sama Rasulullah, meninggal dalam jangka waktu yang berdekatan. Terpukul Rasulullah sedih, manusiawi, wajar. Ketika Allah tahu kalau Rasulullah kekasihnya ini sedih, maka Allah yang punya keinginan untuk memuliakan, menghibur Nabi Muhammad SAW dengan Isra dan Mi'raj. Jelas ya? Kalau Nabi Musa minta, kalau Rasulullah nggak pakai minta. Kalau Nabi Musa minta, kalau Rasulullah nggak pakai minta. Allah yang kepingin. Kalau Nabi Musa yang kepingin. Kalau Rasulullah, Allah yang kepingin ketemu sama Rasulullah SAW. Ya semua Nabi kepingin ketemu sama Allah. Tapi kalau Nabi Musa leren jaluk, itu pun nggak dikasih. Rasulullah nggak pernah jaluk, dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu hikmah bagaimana Allah mengisra dan mi'rajkan Rasulullah adalah untuk menampakkan dan memperlihatkan betapa menonjolnya kemuliaan Rasulullah di atas semua nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang nggak bisa diukur dengan akal. Jangan pernah sekali-kali kita ini ngukur peristiwa Isra dan Mi'raj dengan akal. Nggak bakal masuk akalnya kita. Bukan peristiwanya yang nggak masuk akal, tapi akalnya kita nggak nutup. Akal kita yang tidak menjangkau. Justru karena itulah Allah Isra dan Mi'raj Rasulullah sebagai mukjizat. Mana ada mukjizat yang masuk akal? Mana ada mukjizat yang masuk akal? Nggak usah jauh-jauh, Al-Quran gitu, mukjizat. Siapa yang bisa ciptakan seperti Al-Quran? Ngarang buku persis seperti Al-Quran, keindahan bahasanya dan seterusnya. Siapa? Ahli sastra Arab sekalipun siapa? Apalagi peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa langit. Nggak ada. Justru itulah. Nah karena itu jangan pernah kita ini mengukur mukjizatnya Nabi dengan akal, nggak ketemu. Kita ini berada di antara dua posisi. Mau milih caranya Abu Jahal Abu Lahab yang pakai akal, atau mau milih caranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang pakai hati, pakai iman. Nah, namanya iman bukan di akal, namanya iman itu ada di hati. Ya, ketika Rasulullah selesai Mi'raj, kemudian ketemu Abu Jahal Abu Lahab. Ditanya sama Abu Jahal Abu Lahab, kok diceritakan sama Rasulullah kejadian yang beliau sudah alami daripada Isra dan Mi'raj, diceritakan. Maka Abu Jahal Abu Lahab ini ketawa. Wah, mulai ngelantur nih Muhammad. Ceritanya sekarang sudah mulai langit pertama, langit kedua, keliling surga, keliling neraka, ketemu Allah. Wah, semulai ngelantur. Abu Jahal Abu Lahab bilang, "Cik Muhammad, saya panggil sahabat-sahabat kamu yang lain dulu ya, biar dengar ceritanya kamu ini." Panggil sama Abu Jahal Abu Lahab. Dipanggil, cerita lagi Nabi Muhammad. Ada yang iman tetap, ada yang berpaling daripada Rasulullah SAW. Nggak iman, waduh. Nabi Muhammad ini ngomongnya mulai begini ya, akhirnya mereka nggak iman.
sampai murtad waliyadzubillah min dzalik. Kenapa? Karena mereka cara pandangnya sama seperti cara pandangnya Abu Jahal Abu Lahab, pakai akal, nggak ketemu. Dilihat sama Abu Jahal Abu Lahab ini, loh, kok nggak ada Abu Bakar? Ini pentolannya sahabat ini. Ini kalau Abu Bakar sampai murtad, ragu sama kenabian Muhammad gara-gara dengar ceritanya Muhammad seperti ini, wah yang lainnya ikut murtad nanti. Pentolannya murtad, yang lainnya mungkin murtad. Cari Sayyidina Abu Bakar. Setelah dicari, ketemu. Abu Bakar, kemana tadi? Loh, memangnya ada apa? Tadi sahabatmu Muhammad cerita begini. Abu Jahal cerita, Abu Lahab. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kalau memang betul kekasihku Muhammad ngomong seperti itu, cerita seperti itu, seandainya ada kabar langit yang lebih menakjubkan daripada apa yang kamu ceritakan, aku percaya. Masalahnya yang bawa kabar Abu Jahal Abu Lahab. Seandainya Rasulullah, jelas. Kalau seandainya ucapan kamu betul, Abu Jahal Abu Lahab, memang Rasulullah ngomong seperti itu, kalau perlu yang lebih hebat daripada itu ceritanya, aku percaya. La usaddiqan, aku akan percaya. Makanya disebut dengan as-siddiq. Mantap, nggak pakai akal. Sekarang kadang-kadang ada loh di antara kita umat muslim yang nggak percaya sama Isra dan Mi'raj. Kenapa? Nggak ada yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Tembus langit sampai ke akhirat itu nggak mungkin. Padahal Allah menyebutkan itu semuanya di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu wasami'un alim. Maha suci Allah. Karena betapa agungnya peristiwa Isra dan Mi'raj, maka Allah memulai ayatnya dengan bacaan Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah, yang telah memperjalankan hamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu Isra dan Mi'raj bukan atas dasar kehendak pribadi, bukan atas kemauan beliau sendiri, dan tidak mengandalkan dengan kemampuan beliau sendiri. Yang punya karep itu Allah. Siapa yang bisa batasi karepnya Allah? Yang punya kemauan itu Allah. Kok berani ada orang mengatakan mustahil? Siapa yang bisa mengatakan mustahil terhadap kehendaknya Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah Isra dan Mi'raj bukan atas dasar kemampuan beliau, tapi atas dasar kemampuannya Allah. Kok ada orang berani lancang mengatakan mustahil? Kalau mustahil berarti dia sudah membatasi kemampuannya Allah dong. Gudrat dan iradatnya Allah. Gudratnya Allah nggak ada batas, kemampuan Allah. Iradatnya Allah juga nggak ada batas, keinginan Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah nggak ada yang berat, semuanya gampang. Karena itu jangan pakai akal, tapi pakai hati. Gambarannya begini. Kalau ada semut ketemu sama semut yang lain, semut, saya tadi pagi berangkat ke Jakarta. Sekarang malam ini saya sudah di sini. Wah, katanya semut yang dengar, edan. Wah, nggak bek. Kenapa? Oh, mosok semut, dalah semut, budal isu, bengi tutuk ini ke Jakarta ini. Alun-alun durung mesti balik. Ini ke Jakarta, gak mungkin. Loh, katanya semut yang cerita. Lawang saya berangkat bukan atas dasar kemampuan saya sendiri. Maksudnya nunut ambek menungso numpak pesawat. Loh, ya kalau begitu ya mungkin mengekor dengan kemampuan manusia. Maka begitulah juga dengan Rasulullah SAW. Rasulullah itu bukan berangkat atas dasar kemauan dan kemampuan beliau pribadi. Beliau itu berangkat atas dasar kemauan dan kemampuan Allah yang tiada batas. Begitu seharusnya. Karena itu iman itu penting. Iman tempatnya bukan akal. Iman tempatnya hati. Lihat Sayyidina Abu Bakar, belum dengar langsung dari Rasulullah, baru dengar dari Abu Jahal Abu Lahab, langsung iman itu. Bayangkan. Ada umat muslim sekarang diceritani Al-Quran, bukan ketemu Abu Jahal Abu Lahab ini. Nggak iman sih an. Ngakuni muslim tadi. Ada. Kenapa? Nggak logis. Duh ya apa sih? Allah bilang kok nggak logis. Nggak masuk akal. Memang akalnya kita nggak menjangkau.
Kemudian ketika peristiwa Rasulullah SAW diperintah untuk sholat 5 waktu, ketemu sama Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6, dicegat sama Nabi Musa, cegat. Ya, Muhammad, apa yang kamu bawa kabar? Kabar apa yang kamu bawa Muhammad? Aku diperintah oleh Allah untuk sholat. Apa itu? Sholat 50 waktu. Berat Muhammad, abot. Kami aja umat Nabi Musa, yang badannya lebih kekar daripada umatnya kamu itu nggak mampu sholat 50 waktu. Terus minta keringanan sampai dari 50 waktu menjadi 5 waktu, tapi pahalanya sama seperti 50 waktu. Nah, itu ada sebagian di antara kita ngakunya muslim tapi nggak percaya. Mosok Nabi Musa lebih kenal umat Nabi Muhammad daripada Nabi Muhammad kepada kita? Nggak bakal mampu. Ya Rasulullah kan juga tahu kalau kita ini nggak bakal mampu misalkan. Mosok Nabi Musa dengan usulan seperti itu berarti Nabi Musa lebih kenal siapa kita, kemampuan kita sebagai umat Nabi Muhammad daripada Nabi Muhammad, kan nggak mungkin. Masa orang lain lebih kenal siapa anak kita daripada kita sebagai orang tuanya? Kan nggak mungkin, kita lebih kenal. Lah ini nabinya kita. Sehingga sebagian ada yang meragukan kebenaran akan cerita perjumpaan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam. Tuh, dibahas oleh ulama. Nabi Musa itu ngasih usulan untuk minta keringanan kepada Allah sholat 5 waktu. Itu bukan karena Nabi Musa lebih kenal kepada kita daripada Nabi Muhammad, tapi Nabi Musa itu merasa eman kalau nggak dimanfaatkan keberadaan Rasulullah, bolak-balik bisa ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti saya bahas tadi, Nabi Musa itu nabi yang paling ngebet kepingin ketemu sama Allah. Ngelihat Nabi Muhammad setelah ketemu Allah tambah terang wajahnya, tambah haibah, tambah wibawa. Nabi Musa itu ngerasa ini kalau Muhammad turun selesai, gak ketemu mana ya. Mumpung Muhammad minta keringanan sama Allah, dari 50 jadi 45, dari 45 jadi 40. Itu karena Nabi Musa ngambil kesempatan aji mumpung. Ini kalau Muhammad turun nggak ketemu mana kecuali kok kiamat, surga mahari wis. Eman, mumpung ini. Paling tidak kalau saya nggak ketemu langsung sama Allah, saya ketemu sama orang yang pernah ketemu sama Allah. Dinikmati, momen itu dinikmati sama Nabi Musa. Rasulullah kok nurut, dapat usulan daripada Nabi Musa, bukan karena Rasulullah nggak kenal siapa kita. Cuman Rasulullah itu sopan di depan Allah. Diperintah apa ya nurut. 50 waktu, 50 waktu. Siapa yang lebih kenal kepada kita? Rasulullah apa Allah? Allah lebih kenal kepada kita. Lah kok Allah perintah kepada kita sholat 50 waktu awal mulanya? Ya, jelas Rasulullah berpikir, loh Allah kan lebih kenal hambanya daripada aku kepada umatku. Kan begitu ya? Kalau Allah perintah kepada kita sholat 50 waktu, ya itu tandanya, ya mungkin mereka umatku mampu. Selesai. Sopan, nggak ngenyang. Cuman ketika turun di langit ke-6 ketemu sama Nabi Musa, dapat kesempatan untuk punya alasan kembali ketemu sama Allah. Lah siapa yang nggak kepingin ketemu lagi sama Allah? Masuk kantor presiden misalnya, keluar ketemu ajudan, gimana? Oh dapat uang cuma sekian ACC-nya. Lu jalur mana? Lu gak apa-apa. Siapa yang gak kepingin masuk lagi? Masuk lagi. Masalah dapat ACC lagi atau enggak apa-apa. Yang penting ketemu di sini. Sama. Ketika Nabi Muhammad turun, kan diceritakan Nabi Muhammad itu ketika ketemu sama Allah ngerasa kerasan, betah, rasain kenikmatan yang luar biasa. Maka Allah bilang, wahai Muhammad, kenikmatan yang engkau rasakan sekarang, yang engkau dapati sekarang akan kamu dapatkan lagi nanti ketika kamu sholat. Jadi kenikmatan perjumpaan antara Nabi Muhammad dengan Allah itu beliau rasakan untuk kesekian kalinya setiap kali beliau sholat. Makanya Rasulullah itu kalau mau sholat selalu merintah Bilal dengan ucapan arihna biha ya Bilal. Buat kami senang dengan sholat wahai Bilal. Kenapa? Nabi Muhammad saat itu merasakan kenikmatan ketika beliau ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap sholat itu beliau rasakan. Wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Allah jadikan sholat sebagai pelipur laraku.
ngilangno sumpek bagi Rasulullah dengan sholat. Kenapa? Beliau merasakan kenikmatan bisa ketemu sama Allah ketika beliau sholat. Makanya Rasulullah itu ketika diperintah oleh Allah untuk sholat 50 waktu awal mulanya turun. Ketemu Nabi Musa, dapat masukan, coba minta keringanan. Yang ngasih masukan sekelas Nabi Musa, bukan sembarang Nabi ini. Al-Quran itu banyak menceritakan tentang Nabi Musa. Bukan Taurat, tapi Al-Quran banyak menceritakan kisahnya Nabi Musa. Ini menunjukkan, menandakan pangkatnya Nabi Musa luar biasa. Termasuk Nabi Ulul Azmi ya. Nah, karena mendapatkan usulan dari Nabi sekelas Nabi Musa, nurut Rasulullah. Lawang kepingin ketemu lagi sama Allah kok memang. Yang ngasih usulan Nabi Musa. Usulannya juga masuk akal, minta keringanan itu wajar gitu. Balik kepada Allah, bolak-balik. Itu bukan karena Nabi Musa lebih kenal kepada kita daripada Rasulullah, bukan. Tapi sama-sama aji mumpung. Nabi Musa mumpung ketemu sama Rasulullah setelah ketemu Allah. Nabi Muhammad mumpung dapat usulan dari Nabi Musa untuk ketemu lagi sama Allah untuk kesekian kalinya. Sama-sama ngambil kesempatan gitu. Sampai dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Turun Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Ketemu sama Nabi Musa. Gimana Muhammad? 5 waktu wahai Musa. Minta keringanan lagi. Iya. Minta keringanan lagi. Enggak Musa, aku malu. Loh kenapa? Karena Allah bilang ini 5 waktu tapi rasanya 50 waktu pahalanya. Lah mosok jaluk keringanan mana? Aku malu sudah. Cukup. Dari 50 waktu jadi 5 waktu tapi pahalanya sama seperti 50 waktu. Itu kan rahmat-rahmatnya Allah, sayang-sayangnya Allah. Wis cukup. Itu gambarannya. Makanya banyak kisah-kisah di dalam Isra dan Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj yang nggak bisa diukur dengan akal. Kalau diukur dengan akal nggak ketemu sudah. Akhirnya kita nggak percaya sama Al-Quran, kita nggak percaya sama hadis Nabi SAW. Kemudian tentunya kita bahas Isra dan Mi'raj nggak bisa lepas daripada pembahasan sholat. Tidak ada ibadah yang paling afdal melebihi ibadah sholat. Bahkan nanti di akhirat yang pertama kali Allah tanya adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah sholat. Di hari kiamat yang pertama kali Allah hisab adalah tentang sholatnya kita. Tentang sholatnya kita. Pertanyaannya, kenapa kok sholat yang ditanya? Kalau sholatnya baik, baik semuanya. Kalau sholatnya jelek, jelek semuanya. Kenapa? Saya mau tanya, sholat sama puasa lebih enteng mana? Sholat ya. Sholat sama puasa lebih enteng. Sholat, puasa 1 bulan. Sholat menita. Sholat sama zakat lebih enteng mana? Sholat. Sholat gratis, zakat. Lu jangan bahas zakat fitrah tok lu ya. Anda punya uang triliunan, kira-kira sanggup kalau zakatnya Anda miliaran, ngetokno. Ini yang uangnya miliaran ini, triliunan ini semuanya ini, nggak ngetokno zakat. Kenapa? Miliaran dari zakatnya. Mikir mereka ngetokno. Berarti kalau seandainya mereka diberi pilihan, ngetokno zakat miliaran, sholat sama zakat lebih enteng. Sholat sama haji. Apalagi salah wis bondo, kesel, haji ya, mutono duit, terus kesel, pisah dari keluarga cukup lama. Sholat enteng, kadang-kadang bisa ke masjid sama keluarganya malah. Gratis, menitan. Lah karena itu, yang pertama kali Allah tanya adalah sholat. Kenapa sholat ini ibadah yang paling enteng? Lah kalau sing enteng, paling entengnya gak kelakon. Ya pemene zakate, pemene haji ini, pemene sing liyane, sing abot-abot. Karena itu yang Allah tanya pertama kali adalah sholat di sini. Kalau orang itu sudah sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Insya Allah orang itu sudah sholat, zakat. Kalau sudah zakat, puasa. Kalau sudah puasa, haji. Dari sholat tadi. Nyenengan, ya. Atau orang misalnya, ya. Kita dididik sama orang tua, kita dulu. Puasa dulu. Enggak, sholat yang pertama kali. Sholat. Ada orang lama maksiat, tobat dia. Yang dipikir apa? Sholat. Kenapa? Dari sholat ini bermula semua kebaikan. Nggak ada. Saya tobat, saya kewajiban zakat kodoknya berapa tahun ya?
Saya puasa nggak ada dipikiri, Ustaz saya tobat sekian lama saya maksiat, saya wajib qadha sholat. Ya ini pasti dipikiri dhisik sholat. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dari sholat semua kebaikan yang berawal. Berarti sholat ini adalah luar biasa. Nggak ada sahabat yang menganggap bahwa orang yang nggak puasa kafir, itu nggak ada. Yang nggak zakat kafir, yang nggak haji kafir, nggak ada. Tapi banyak sahabat yang sholat itu kafir, banyak. Walaupun ada khilaf. Alhamdulillah untungnya kita ini mazhabnya Syafi'i, nggak sampai dihukumi kafir. Coba kita ikut mazhabnya Hambali, nggak sholat kafir itu. Dalam mazhab Hambali nggak sholat karena males, karena sibuk, karena ngantuk, karena kerja, kafir hukumnya dalam mazhab Hambali. Sehingga dalam mazhab Hambali kalau ada orang suami istri nggak sholat, salah satunya apalagi dua-duanya, hukum pernikahannya rusak. Kalau terjadi hubungan badan, zina. Kalau sampai punya anak, anak zina. Dalam mazhab Hambali itu. Untung kita ini hidup di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Kalau kita hidup di Hijaz, kadung mazhab Hambali apa ya? Rusak nikahnya kita. Ini khilaf, bukan saya sampaikan ini untuk apa namanya ya? Waduh, ini ustadznya radikal, ini gak sholat kafir. Bukan. Khilaf itu ada. Pendapat itu macam-macam. Ada yang gede sehingga sholat. Ada yang mengatakan kafir. Siapa yang berani mengatakan Sayyidina Umar itu salah? Sayyidina Umar berpendapat orang gak sholat kafir. Abu Hurairah berpendapat orang gak sholat kafir. Abu Darda, Siti Aisyah, Abdurrahman bin Auf, mereka semuanya adalah sahabat-sahabat Nabi yang berpendapat orang yang gak sholat kafir. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang berani nyalahkan? Berani ngomong Umar bin Khattab radikal, Abdurrahman bin Auf radikal, Aisyah radikal, Ahmad bin Hanbal radikal. Bukan, ini saya sampaikan untuk ngasih tahu kalau khilaf itu ada. Sehingga kapan datang waktu kita malas mau sholat, mikir, hati-hati loh. Sahabat Umar, sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat kafir hukumnya. Walaupun kita mazhabnya Syafi'i, ya wis. Jadi kita ini mikir setelah ini, kalau mau nggak sholat tuh mikir. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Iya, ketika beliau sholat subuh itu ditikam sama seorang munafik namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ada pendapat agamanya Majusi, ada lagi pendapat yang agamanya Nasrani. Ditikam dari belakang karena banyak mengeluarkan darah. Sayyidina Umar bin Khattab ini akhirnya terkapar, pingsan, dibopong pulang ke rumah. Akhirnya digantikan sama imam yang lain, jamaah yang lain untuk menjadi imam. Ketika Sayyidina Umar itu sadar, yang pertama kali beliau tanya sholat, apakah masih ada waktu untuk sholat subuh? Ada. Tolong tegakkan saya, pegang punggung saya dari belakang, saya mau sholat. Akhirnya sholat subuh adalah menjadi sholat subuh yang terakhir buat Sayyidina Umar saat itu. Ya. Pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang perempuan datang nangis-nangis kepada Nabi Musa. Nangis. Ditanya sama Nabi Musa, kenapa kamu kok nangis? Musa, saya punya dosa besar. Kenapa memangnya? Saya zina. Terus hamil, terus lahir anaknya, tak pateni iki anaknya. Kata Nabi Musa, keluar. Khawatir belum saya mintakan ampun kepada Allah, keburuan bala laknat dari Allah turun. Wis metu dhisik, urusan donga gampang. Tambah nangis ini perempuan nih. Nabi Musa nolak, minta tolong didoakan agar Allah berkenan sudi untuk memberikan ampunan kepada dia. Nabi Musa malah ngusir, turun malaikat Jibril. Musa, kenapa kamu usir? Kegedean dosa Jibril. Yo, zina, hamil, dua anak dipateni pisan anaknya. Terus kenapa kamu usir? Dia minta doa, cuman aku khawatir belum aku angkat tangan untuk minta doa keburu laknat turun. Lah sementara dia di rumahku, gak melok apa-apa, melok ngrasakno akhirnya. Saya usir. Kata Nabi, ya kata malaikat Jibril, ada yang lebih parah daripada maksiatnya perempuan tadi itu. Ada orang sengaja nggak sholat, ninggal no sholat. Kadang kita ini melek sama aibnya orang, tapi merem sama aibnya sendiri. Iki pelakor iki, geledek sih ngomong nggak sholat tapi lebih parah. Maling iki lebih parah.
kalau yang ngomong nggak sholat. Iya. Kita ini gampang menghakimi orang tapi lupa sama ayatnya dia sendiri. Oh fulan begini, oh fulan begitu. Dia ninggalin sholat, lebih parah. Lebih parah. Nggak ada sahabat berpendapat puasa kafir, nggak puasa kafir, nggak zakat kafir, nggak sholat kafir, bayangkan. Bukan karena tidak mengakui sholat, kewajiban sholat jelas itu enggak, karena kafir. Subhanallah. Hati-hati. Kita sama anak kita gimana nih? Nih, kita sama anak kita gimana? Kadang-kadang orang tuanya di masjid, anaknya di mana kadang-kadang? Kira-kira berani nggak kita pulang terus ngecek HP-nya anak kita? Apa itu? Ada aplikasi TikTok nggak itu? Ada. Busek, nggak dibusek aduh HP. Berani nggak? Kenapa? Kalau kita di sini anaknya kita di kamar, ngunci kamarnya, terus main TikTok, atau main apa? Umi TV misalnya. Bigo, yang itu orang telanjang sama telanjang iso. Yang perempuan telanjang, yang laki telanjang, ngunci di kamar. Siapa yang tahu? Orang tuanya di masjid. Hati-hati. Kita sholat, anak kita gimana? Sholat nggak masalahnya. Absen sekolah kita cek, absen sholatnya kita cek. Ini kok nggak masuk sehari? Kemana kamu? Ini kok izin? Kemana kamu? Kita tanya. Sehari 5 kali sholat nggak ditanya kadang-kadang anaknya. Gambaran buat kita semuanya. Ya, kita bukan hanya ditanya tentang perbuatan kita juga akan ditanya tentang perbuatan anak-anak kita. Kita nggak ditanya dosanya orang lain kecuali dosanya anak kita. Kita nggak mendapatkan untung dari taatnya orang lain, kita nggak mendapatkan kerugian dari maksiatnya orang lain, tapi kita mendapatkan untung dari taatnya anak, dan sebaliknya kita juga mendapatkan kerugian daripada maksiatnya anak. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati, kadang-kadang orang tua itu sementing awake dhewe. Kalau anaknya jenenge arek enom dan seterusnya nggak bisa. Urusan sholat nomor 1 paling penting. Nah kadang-kadang ada pembahasan begini. Ada pembahasan, ada orang tanya kadang-kadang. Cuman karena dia tanya ini polos, jadi terkesan ngawur. Saya punya jawabannya. Apa pertanyaan? Pertama, Ustadz, orang sholat itu pasti masuk surga atau tidak? Oh, saya jawab tidak. Belum tentu orang yang sholat masuk surga. Loh, kata yang tanya, apa perlunya kalau begitu kita sholat? Kalau ternyata kapan kita sholat belum tentu masuk surga. Lalu apa sembahyang? Kapan sembahyang guru mesti mlebu surga? Ya saya ngomong, kamu kerja, sugih. Itu mesti Ustaz. Lah kok kerja? Kapan kerja durung mesti sugih, lah kok kerja? Lu sing kerja wae guru mesti sugih Ustaz, mereka kerja. Pakai kalau ngomong. Sing sholat guru mesti mlebu surga, gak sholat bisa. Ini loh, urusan dunia cerdas, urusan akhir apa sholat guru mesti mlebu surga. Lah kon kerja. Guru mesti sugih, lah apa kerja? Kan begitu seharusnya. Ada orang seperti itu ngomong itu ada. Kadang-kadang artis itu yang ngomong. Orang sholat itu belum tentu masuk surga. Loh iya memang. Lah surga itu bukan karena sholat kok. Surga itu hak prerogatifnya Allah. Memang. Tapi kamu kerja belum tentu kaya. Lah kok kerja? Kalau sama-sama belum pastinya. Itu pertanyaan pertama. Jawabannya begitu. Pertanyaan kedua. Iya. Kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, orang sholat itu kaya nggak? Oh, ya saya jawab, kalau orang sholat kaya, ya semua orang sholat. Kalau semua orang sholat kaya, nggak ada yang melarat. Kalau kapan orang sholat kaya, nggak ada bab zakat. Sugih kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 juta mudun kok langit. Nggak usah pengajian. Masjid ini perluasan nggak bakal cukup. Tambah suwi, tambah bek. Kenapa? Ben salam 1 juta. Ya apa kira-kira? Kira-kira bab zakat laku? Ya gak payu bab zakat. Kenapa? Nggak ada yang melarat. Sugih kabeh.
Cuman Allah janjikan kapan orang sholat rezeki. Sehat itu rezeki. Kita dimampukan oleh Allah untuk bisa taat itu rezeki. Seperti sekarang ini, kita mampu maksiat sebetulnya, tapi dimampukan, digiring, dibimbing, dituntun oleh Allah untuk bisa taat sekarang. Itu rezeki. Lebih penting daripada rezeki berupa uang. Jadi kalau kita minta kepada Allah, ya Allah minta rezeki, mindsetnya kita jangan cuman uang, utang lunas, jangan rugi. Allah mau ngasih banyak kepada kita dengan nama rezeki, yang di pikirannya kita cuma sedikit, uang, utang lunas, mari, rugi. Surga itu rezeki. Rumah tangga akor itu rezeki. Anak nggak ganggang itu rezeki. Rizki manfaat, titik tapi barokah itu rezeki. Itu rezeki. Berapa banyak orang itu pangkatnya dhuwur, gajinya gede tapi haram. Sehingga kalau dia mau keluar dari pekerjaannya mikir, oh, kadung enak. Tapi kok sing haram, dia tahu itu haram sudah, cuma nggak ngurus. Loh, mau seperti itu? Siapa yang mau? Allah janjikan kepada kita kapan kita sholat rezeki. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Wahai Muhammad, perintah keluargamu untuk sholat. Kapan melaksanakan sholat? Sing sabar, sing telaten. Koyok-koyok gampang, tapi rada angel sholat ini untuk telaten. Perkara kecil, perkara gampang, perkara mudah. Tapi kalau telaten itu kadang-kadang kalau harus butuh waktu yang sabar, waduh berat kadang-kadang. Contohnya sholat subuh 2 rakaat, duhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Cuma 17 rakaat dicicil. Asli ini gampang. Saking entengnya sholat, anak kecil bisa itu sholat. Saking cepatnya sholat, kalau kita sholat teman kita rokokan, rokoknya durung tek kita sudah salam. Saking cepatnya sholat. Allah janjikan kepada kita rezeki. Ngono loh kadang-kadang gara-gara bal-balan nggak sholat. Tuku tiket, delok bal-balan. Tuku tiket mlebu neraka gitu nih. Lah buat apa? Guru mesti menang badan timnya. Ayo. Guru mesti juara. Belani nggak sholat. Lah apa? Apa perlunya ini apa? Siapa yang mau masuk neraka gratis? Ada orang mau masuk neraka gratis. Tapi kenyataannya kok ada orang mau masuk neraka bayar. Kan aneh. Belani karnaval 17-an. Budal subuh, mulai maghrib, mbuh zuhur di asar di maghrib di. Cuman berpartisipasi, nggak nyari juara. Apa meneh? Belani karnaval sampai nggak sholat. Apa perlunya ngepokno duit mana? Tuku cat, tuku karung semen, beli pring, bondo, tapi gawe mlebu neraka. Buat apa? Buat apa? Gara-gara melok lomba. Ini kalau saya sholat didiskualifikasi, kalau dipanggil 3 kali kan. Didiskualifikasi. Loh, apa perlunya orang ini belani nggak sholat itu apa perlunya? Saya pernah naik taksi online. Mungkin sopirnya ngelihat saya pakainya seperti ini, iseng tanya. Pak, saya mau tanya. Nggih, monggo. Saya ini kan supir. Terus ya kadang-kadang saya nggak sholat. Loh kenapa Pak kadang-kadang nggak sholat itu? Ya lek kadung sepi sholat. Kadung ruami nggak sholat. Loh kenapa? Saya takut kalau saya sholat orderan saya kena orang lain nanti. Lek pas rame. Udan, Sabtu, Minggu, hari libur. Saya khawatir kalau saya minggir dulu ke masjid untuk sholat, saya khawatir orderan saya ini kena orang lain. Terus sholat. Lek kadung sepi, bukan sepi ya, sepi. Baru nggak sholat, baru sholat. Mulai isuk sampai awan kalau orderan siji ya gak melbu, baru sholat dia. Sekak kira ini orderan orang liyo itu. Kenapa? Sepi soalnya, baru sholat. Oh gitu. Pak, saya mau tanya. Sampean nggak sholat karena khawatir orderannya kena orang lain? Iya. Sekarang saya mau tanya, kalau jenengan nggak sholat, siapa yang jamin orderannya masuk ke jenengan? Siapa yang jamin? Saya nggak sholat, Bib. Kenapa? Saya kalau nutup toko nanti pelan datang pulang, gara-gara tokonya saya tutup pergi ke
orang jualan yang lain. Ya saya tanya, lah kalau kamu nutup tuh buka toko sampai nggak sholat, belan-belan nggak sholat, siapa yang jamin pelanggan itu datang kepada kamu? Siapa yang jamin? Siapa yang jamin? Terus saya ngomong sama supir tadi itu, Pak, jenengan kalau sholat nuruti Allah apa nuruti setan? Nuruti Allah. Lah kalau jenengan nggak sholat nuruti siapa? Nuruti setan. Dijanjani apa mbak setan? Kalau jenengan nurut sama Allah, Allah janjikan rezeki dunia akhirat. Saya jelaskan rezeki seperti tadi, gini. Lah jenengan sampai nggak sholat nuruti setan, dijanjani apa coba mbak setan? Misal Pak, kalau sampean dijanjani sama setan, ojo sholat tak janjani sugi, karuan wis. Memang sampean niat menjual surga untuk kekayaan dunia, gak apa-apa sih karuan. Jangan-jangan kita ini cuman dia setan untuk masuk neraka dari nggak sholat. Buat apa kita ini nggak sholat menjual surga untuk sesuatu yang nggak pasti, tapi kita ini masuk neraka jadi konconi setan. Buat apa? Buat apa? Paham nih kira-kira? Apa alasan orang nggak sholat? Apa alasannya? Kerja ya bot, sholat enteng. Kerja kelakon, masuk sholat gak kelakon. Kerja itu mulai pagi sampai sore, sholat hitungannya menitan. Kerja itu keluar keringet untuk bondo. Sholat, geringgingin nggak tahu, gratis. Apa alasan orang nggak sholat ini? Kalau ada orang boleh nggak sholat, mungkin ketika perang jihad fisabilillah orang boleh nggak sholat. Tapi lihat bagaimana Nabi dan para sahabat, mereka tetap ada sholat ketika mereka jihad fisabilillah. Perang berkecamuk, mereka tetap sholat dalam perangnya. Nggak dikasih kesempatan belas untuk nggak sholat. Karena itu, ini mungkin untuk kita yang sudah biasa sholat 5 waktu. Pertama, menjadi alarm. Jangan sampai kendor. Kadang-kadang kita males, kadang-kadang kita sumpek, kadang-kadang kita ngantuk, kadang-kadang kita macam-macam untuk ninggalno sholat sempat kepikiran kadang-kadang. Nah, gara-gara ini kita berpikir 2 kali untuk ninggalno sholat. Kenapa? Hati-hati loh, hampir mepet sama kafir orang nggak sholat. Yang kedua, untuk pendidikan anak-anak kita. Kita sholat, kalau anak kita nggak sholat gimana ceritanya? Kita di sini tapi anak kita di mana? Kita berbuat apa? Kita sekarang di sini, anak kita di mana? Bersama siapa? Sedang apa? Sebelum kita dihisab sama Allah, sanggup nggak kita jawab pertanyaan ini? Sekarang anak kita di mana? Sama siapa? Sedang apa? Siapa bisa jawab pertanyaan ini? Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan selamat anak-anak kita semuanya insyaallah. Dijadikan Rabbi ij'alna muqimah dan putra-putri kita semuanya ahli sholat sampai kiamat, ya, keturunan kita semuanya mudah-mudahan kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana